Episode 143 yang berjudul A Dream Ball for You akhirnya resmi tayang ya guys ya. Jujur aja episode ini benar-benar di luar dugaan. Awalnya mungkin kelihatan seperti episode santai biasa, tapi ternyata justru berhasil menghadirkan cerita yang sangat menyentuh, sekaligus memperkenalkan karakter baru dengan cara yang terasa natural. Rasanya benar-benar hangat, seperti mau kencing. Sampai di akhir episode jadi susah buat nggak ikut senyum. Ceritanya dimulai setelah kejadian di episode sebelumnya, di mana Nepi kehilangan Dream Ball miliknya. Sementara Dito yang megang Pokeball itu pergi mencarinya. Rico dan Dot menemani Nepi yang sedang sedih. Mereka mencoba menghiburnya sambil ngobrol soal bagaimana rasanya memilih Pokemon starter. Ternyata sampai sekarang Nepi masih bingung ingin menangkap Pokemon apa sebagai partner pertamanya. Padahal kalau disuruh milih sekarang juga, Dede ini sebenarnya sudah jadi pilihan yang bagus banget. Disinilah alasan kenapa Dream Ball itu begitu penting akhirnya dijelaskan. Ternyata Emma memang sengaja memberikan Dream Ball tersebut, supaya suatu hari nanti Nepi bisa menggunakannya untuk menangkap Pokemon pertamanya. Jadi Dream Ball itu bukan sekedar Pokeball biasa, melainkan simbol dari mimpi yang ingin diraih oleh Nepi. Makanya saat bola itu hilang, rasanya seperti kehilangan harapan juga. Sementara itu, Dito masih sibuk mencari Nepi dengan menyamar menjadi Knock Owl. Keesokan harinya pun Dito masih belum menyerah mencari Nepi. Di sisi lain, Rising Voltaker kembali berkumpul. Setelah itu, Ruto dan Nepi kembali adu mulut seperti biasa. Lalu mereka ikut membantu Emma berpatroli berkeliling dunia City. Mereka membantu Trobis, menenangkan Litleo yang sedang batuk, menenangkan Litleo yang sedang mengamuk, sampai ikut memperbaiki gangguan listrik. Semua aktivitas itu terasa seperti sedang melihat cuplikan gameplay Pokemon Legends ZA, karena benar-benar memperlihatkan kehidupan sehari-hari di Lumiese City. Selesai berpatroli, mereka mampir menikmati Lumiese Galet di tempat pertama kali Nepi bertemu dengan Emma dan Espurr. Nah, disinilah muncul fakta yang cukup mengejutkan ya guys ya. Ternyata Nepi sama sekali tidak mengingat kehidupannya sebelum bertemu dengan Emma. Satu-satunya ingatan yang dia miliki hanyalah hidup bersama Pokemon di Lumiese City. Hal ini langsung membuat asal-usul Nepi terasa misterius. Bahkan muncul dugaan kalau sebenarnya Nepi mungkin bukan manusia biasa. Bisa saja dia dulunya adalah seekor Pokemon yang tak bagaimana bisa berubah menjadi manusia. Memang belum ada buktinya, tapi teori itu mulai terasa masuk akal. Di sisi lain, Dito akhirnya berhasil menemukan Nepi setelah mengikuti Furfrou. Dia pun langsung balikan Dream Ball itu pada Nepi. Memang pencarian Dito terasa selesai cukup cepat ya guys ya. Tapi momen saat Nepi meluk Dito tetap terasa hangat. Mereka menghabiskan waktu bersama sambil makan dan bermain, membuat hubungan mereka semakin dekat saja. Lalu ada satu adegan yang mungkin bikin para penggemar Pokemon X and Y terasa sedikit kesal sekaligus berharap ya guys ya. Rico dan teman-temannya ternyata berdiri tepat di depan Prisma Tower. Bahkan persis di depan gym milik Lemon dan Bonnie. Papan gymnya juga masih terlihat jelas. Sayangnya lagi-lagi Clemon dan Bonnie sama sekali tidak muncul. Rasanya seperti sengaja dibuat berharap ya guys ya, padahal mereka sudah berdiri tepat di depan gym itu. Dalam perjalanan pulang, Nepi terus memperhatikan Dito yang bisa berubah menjadi apa saja. Kemampuan itu membuatnya mulai berpikir tentang dirinya sendiri. Dia ingin bisa menemukan tujuan hidupnya seperti Dito yang bisa menjadi bentuk apapun. Karena itulah dia mulai ingin berkeliling dunia bersama Pokemon untuk mencari jawaban tentang siapa dirinya sebenarnya. Saat berpasagi akhirnya siap berangkat, semua orang berpamitan kepada Emma. Namun Nepi terus memandangi Dito sambil menggenggam Dream Ball miliknya. Espurr ternyata menyadari perasaan itu, lalu menggunakan telepati untuk menyampaikan semuanya kepada Emma. Menjelang matahari terbenam, Emma mengatakan kalau sebenarnya Nepi sudah menemukan mimpinya. Hanya saja Nepi sendiri belum menyadarinya. Emma juga mengakui kalau selama ini dirinya terlalu bergantung pada Nepi. Kalau terus dibiarkan, Nepi tidak akan pernah berkembang. Karena itulah meskipun berat, Emma memilih mendukung Nepi mengejar mimpinya bersama Dito dan Rising Voltaker. Keputusan Emma benar-benar terasa menyentuh. Sebagai orang yang sudah merawat Nepi selama ini, tentu dia sebenarnya ingin Nepi berada di sisinya. Tapi justru karena menyayanginya, Emma memilih melepaskannya agar bisa tumbuh dan menemukan jalannya sendiri. Begitu mendapat restu,
Nepi langsung berlari mengejar Sagi. Dia melompat dari satu atap ke atap lainnya demi mengejar kapal yang mulai terbang meninggalkan Lumiose City. Sayangnya saat berhasil sampai di ujung atap, semuanya sudah terlambat. Kapal itu sudah terbang terlalu jauh. Nepi hanya bisa menurunkan tangannya sambil menangis karena merasa kehilangan kesempatan untuk meraih mimpinya. Jujur aja ya guys ya, adegan ini benar-benar bikin hati ikut sesak. Bayangkan sudah sedekat itu dengan impian sendiri, tapi akhirnya gagal karena terlambat mengambil keputusan. Untungnya momen sedih itu tidak berlangsung lama. Dito tiba-tiba melompat dari kapal, berubah menjadi Dragonet, lalu terbang menghampiri Nepi. Begitu mereka bertemu, keduanya langsung berpelukan. Di saat itulah Nepi akhirnya jujur mengungkapkan isi hatinya. Dia ingin selalu bersama Dito dan juga ikut berpetualang bersama Rising Voltaker. Ternyata Dito juga merasakan hal yang sama ya guys ya. Lalu muncullah salah satu adegan paling mengharukan di episode kali ini. Nepi mengatakan bahwa dia ingin menjadi seperti Dito. Dito bisa berubah menjadi apa saja dan melakukan banyak hal. Sementara Nepi sendiri masih belum tahu ingin menjadi seperti apa di masa depan nanti. Karena itu dia ingin memulai perjalanan untuk menemukan jawabannya. Dengan penuh keyakinan, Nepi mengeluarkan Dream Ball dan minta Dito untuk menjadi Pokemon pertamanya. Tanpa ragu sedikit pun, Dito langsung melompat masuk ke dalam Dream Ball tersebut. Dan akhirnya, Nepi resmi mendapatkan Pokemon pertamanya. Entah kenapa setiap kali ada trainer yang mendapatkan Pokemon pertamanya, rasanya memang selalu spesial. Momen ini langsung mengingatkan pada saat Ash pertama kali bertemu Pikachu, Mai mendapatkan Torchic, atau Dawn bertemu dengan Piplup. Selalu ada perasaan hangat yang sulit dijelaskan ya guys ya. Setelah itu, Nepi memberanikan diri bertanya apakah dirinya boleh bergabung dengan Rising Voltaker. Yang paling lucu justru reaksi Uruto. Wajahnya benar-benar seperti orang yang baru sadar kalau hidupnya bakal makin ribut mulai sekarang. Dengan demikian, perjalanan Nepi sebagai anggota Rising Voltaker baru aja dimulai ya guys ya. Setelahnya kita akan bahas sedikit apa yang akan terjadi di episode berikutnya. Nepi akhirnya resmi bergabung dengan Rising Voltaker dan siap memulai petualangan baru bersama Liko dan teman-temannya. Setelah berhasil menangkap Dito di episode sebelumnya, kali ini cerita akan berfokus pada perjalanan pertama Nepi sebagai anggota baru tim tersebut, sekaligus penyambutan Dito sebagai partner Pokemon barunya di Rising Voltaker. Di episode kali ini, Dito juga akan kembali memperlihatkan kemampuan transformasi dengan berubah menjadi Dragonet versi mini. Momen lucu dan menggemaskan ini dipastikan akan menjadi salah satu adegan yang paling menghangatkan hati. Banyak penggemar sudah tidak sabar melihat bagaimana hubungan Nepi dan Dito akan terus berkembang saat mereka mulai petualangan baru bersama. Hubungan Uruto dan Nepi selama perjalanan nampaknya akan menjadi salah satu dinamika baru yang paling seru di Pokemon Horizon. Mengingat keduanya sering bertengkar ya guys ya. Keduanya sama-sama anggota baru Rising Voltaker, tapi memiliki sifat yang sangat berbeda, sehingga mereka sering berselisih sejak awal. Uruto adalah sosok yang keras kepala, percaya diri, dan selalu ingin buktikan kemampuannya. Dia cenderung bertindak cepat tanpa banyak berpikir dan tidak suka kalah dalam adu pendapat. Di sisi lain, Nepi juga tidak kalah keras kepala. Dia sangat jujur dalam mengungkapkan perasaannya, penuh rasa ingin tahu, dan tidak ragu membalas ucapan Uruto jika merasa tidak setuju. Akibatnya, hampir setiap perjalanan mereka diwarnai adu mulut. Mereka sering berdebat soal keputusan kecil, saling mengejek, bahkan berebutan membuktikan siapa yang lebih benar. Namun pertengkaran mereka lebih terasa seperti kakak adik yang usil daripada benar-benar saling benci. Meskipun sering ribut, keduanya tetap peduli satu sama lain. Perbedaan cara berpikir mereka juga membuat hubungan ini menarik ya guys ya. Uruto biasanya lebih mengandalkan pengalaman dan keberanian. Sedangkan Nepi sering melihat sesuatu dari sudut pandang yang lebih polos dan penuh rasa penasaran. Perbedaan inilah yang sering memicu perdebatan, tetapi di saat yang sama juga membantu mereka saling melengkapi. Kehadiran Dito membuat konflik mereka tidak terasa berat, melainkan lebih menghibur. Seiring berjalannya cerita, kemungkinan besar hubungan Uruto dan Nepi akan berkembang menjadi rival sekaligus sahabat. Mereka mungkin tetap sering berdebat, tapi ketika menghadapi bahaya atau membantu teman, keduanya akan bekerja sama tanpa ragu. Mereka perlahan mulai memahami sifat masing-masing dan bangun rasa percaya yang lebih kuat lagi. Dinamika seperti ini bukan hal baru di Pokemon. Hubungan mereka mengingatkan pada pasangan karakter yang sering saling mengejek.
tapi diam-diam selalu mendukung satu sama lain ketika situasi benar-benar membutuhkannya. Itu sebabnya banyak penggemar menilai interaksi antara Boruto dan Nevi akan menjadi salah satu sumber komedi sekaligus perkembangan karakter yang menarik di Pokemon Horizon. Mau habis napasku anjing? Seperti yang pernah kita bahas, Rayquaza akan muncul di Pokemon Horizon. Tapi pertanyaannya, siapa yang bakal nangkap Pokemon legendari tersebut? Jika Rayquaza benar-benar muncul lagi di Pokemon Horizon, kemungkinan besar Pokemon itu tidak akan ditangkap oleh siapapun. Ada beberapa alasan yang mendukung hal ini. Pertama, Roy sudah pernah menjalin ikatan dengan Shiny Rayquaza dalam alur cerita sebelumnya. Mengulangi momen penangkapan Rayquaza oleh karakter lain justru akan mengurangi makna perjalanan Roy bersama Pokemon legendari tersebut. Rayquaza bukan Pokemon legendari yang berkeliaran tanpa tujuan. Di akhir konflik Rakua, Shiny Rayquaza kembali menjalankan perannya sebagai penjaga langit. Jadi, jika dia muncul lagi, kemungkinan besar kemunculannya adalah untuk membantu para protagonis atau menghadapi ancaman baru, bukan untuk menjadi Pokemon milik trainer. Kalaupun Rayquaza yang muncul adalah Rayquaza yang lain, ada beberapa kandidat yang secara cerita paling masuk akal untuk menangkapnya. Liko, kemungkinannya memang kecil. Fokus Liko lebih banyak pada Terapagos dan hubungan antara manusia dengan Pokemon, bukan mengumpulkan Pokemon legendari. Boruto, kemungkinannya juga kecil lah guys ya. Sebagai karakter baru, memberinya Rayquaza akan terasa terlalu cepat dan berpotensi menutupi perkembangan karakternya sendiri. Nevi, hampir tidak mungkin. Nevi baru saja mulai perjalanan sebagai trainer dan baru mendapatkan Ditto sebagai Pokemon pertamanya. Amesio, jika suatu saat dia kembali sebagai sekutu utama, peluangnya sedikit lebih besar dibandingkan karakter lain. Namun dia sudah memiliki hubungan yang kuat dengan Shiny Sigarde, sehingga memberinya Rayquaza justru akan terasa berlebihan. Jadi kemungkinan besar tidak akan ada yang menangkap Rayquaza. Itu akan menjaga konsistensi cerita dan mempertahankan arti penting hubungan antara Roy dan Shiny Rayquaza. Ada satu hal yang bikin aku kesel ya guys ya, yaitu jadwal penayangan Pokemon Horizon yang nggak konsisten. Minggu depan libur lagi. What the fuck? Alhasil nggak ada bahan konten buat dibahas. Baru semangat nunggu episode berikutnya, malah harus nunggu seminggu lagi. Belakangan ini Pokemon Horizon cukup sering ada jeda tayang. Jadi ritme ceritanya ikut terasa terputus-putus. Buat penonton mungkin masih bisa sabar. Tapi bagi konten kreator Pokemon, jadwal seperti ini bikin stok pembahasan cepat habis. Alhasil nggak ada yang dibahas lagi anjing. Memang belum ada penjelasan resmi kenapa anime ini sering libur. Tapi ada kemungkinan jadwal produksinya cukup ketat. Apalagi banyak yang merasa cerita Pokemon Horizon sebenarnya sudah mencapai klimaks saat pertarungan lawan Spinel dan berakhirnya arc Aquarium. Namun serial ini ternyata dilanjutkan ke arc baru, Pokemon Horizon Wonder Voyage. Bisa saja keputusan perpanjang cerita membuat tim produksi membutuhkan waktu yang lebih untuk menjaga kualitas animasinya. Meskipun begitu, ini hanyalah asumsi karena belum ada konfirmasi resmi. Semoga aja jeda tayang cukup sering ini menghasilkan episode dengan kualitas yang lebih baik lagi. Soalnya kalau setiap berapa minggu harus libur terus, bukan cuma penonton yang dibuat penasaran. Konten kreator juga mulai kehabisan bahan untuk dibahas.